Media sosial kini layaknya pisau bermata dua. Di balik kemudahan interaksi, platform digital justru kerap menjadi pintu masuk utama bagi aksi kekerasan seksual, khususnya yang menyasar anak-anak remaja. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kota Serang melalui Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA mencatat, sepanjang Januari hingga Mei 2026 terdapat 35 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani. Mirisnya, 6 diantaranya merupakan kasus kekerasan terhadap anak yang bermula dari perkenalan di media sosial. Tahun 2025 lalu, DP3AKB Kota Serang menangani total 78 kasus kekerasan, di mana 42 diantaranya melibatkan anak-anak dan 5 kasus diantaranya berbasis media sosial. Dua kasus terbaru bahkan mendapat perhatian dari istri Wali Kota Serang Budi Rustandi sekaligus Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kota Serang Arvina Rustandi yang mengunjungi langsung korban kekerasan seksual akibat media sosial di Rumah Aman DP3AKB Kota Serang Senin 11 Mei 2026. Dalam kunjungan itu terungkap modus pelaku terbilang klasik, namun tetap ampuh mengelabui korban yang berasal dari Kota Serang. Pelaku memanfaatkan media sosial untuk mendekati korban. Prosesnya tidak sampai 1 bulan. Bahkan, ada yang hanya bermula dari sekali mengobrol di kolom pesan. Meretas mata rantai kejahatan digital ini tidak bisa bertumpu pada hukum semata. Digital parenting atau pola asuh digital kini menjadi benteng pencegahan yang paling utama. Orang tua dituntut tidak hanya mengawasi handphone anak, tetapi juga membuka ruang komunikasi yang hangat di lingkungan rumah. Jadi menurut saya tantangan dalam pengasuhan anak zaman sekarang itu semakin beragam ya, karena perkembangan teknologi, perubahan zaman, terus pola hidup yang cepat, terus beberapa tantangan utamanya tuh seperti pengaruh teknologi yaitu gadget. Karena anak-anak zaman sekarang itu lebih sering bermain, anak-anak lebih sering bermain games, media sosial juga, sehingga kita sebagai orang tua perlu mengatur waktu penggunaan serta memastikan konten apa saja yang mereka bisa dilihat oleh anak-anak dan yang aman dilihat oleh anak dan yang bermanfaat untuk anak-anak. Terus juga pergaulan dan pengaruh lingkungan anak mendapat banyak pengaruh dari temannya, dari internet dan budaya luar. Orang tua juga perlu menanamkan nilai dan karakter anak sejak dini agar mereka mampu memilih hal-hal yang baik dari lingkungannya. Kalau ditanya inti dari tantangannya, mungkin yang paling besar adalah ya bagaimana mendampingi anak agar tetap sehat, percaya diri, dan punya karakter baik di tengah dunia yang berubah sangat cepat. Menurut saya, menerapkan digital parenting dalam keluarga berarti mendampingi anak menggunakan teknologi secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Tujuannya bukan melarang total ya, tapi kita membatasi bagaimana orang tua bisa mengatur dan membatasi anak tentang gadget. Mereka boleh nonton, tapi ada batasannya. Kalau saya tuh misalnya seperti anak-anak di rumah itu nggak boleh nonton handphone, tidak boleh nonton TV sampai dengan hari Jumat. Seperti hari sekolah tuh mereka belajar, ada kegiatan lain seperti olahraga dan motorik juga ada, sensor motorik. Jadi di rumah tuh mainan banyak ya, banyak mainan. Jadi mereka kalau bosan mereka main slime atau apa yang lain. Itu ada batasannya tetap, tapi tidak dihilangkan, tapi kita harus batasi sebagai orang tua. Nah, itu di situ peran orang tua itu paling utama ya. Kita harus memerlukan waktu juga, mengeluangkan waktu untuk anak-anak
Karena kalau anak-anak dibiarkan sendiri, mereka juga bete juga ya, karena mereka tidak melihat handphone, tidak nonton TV. Kalau saya seperti itu, kita olahraga bareng yuk sore-sore, terus ibadah setiap 5 waktu, terus belajar. Ada PR nggak? Mana PR kalian gitu. Peran aktif orang tua tuh diperlukan dan dibutuhkan. Kalau misalnya itu sudah berjalan setiap hari, mereka udah rutinitas, mereka udah tahu. Kalau saya kan mungkin kegiatannya banyaknya di pagi hari ya. Nah, kalau di pagi hari mereka kan sekolah, jadi kita bertemunya sore hari ke malam. Ada les mungkin? Mereka les sore setelah pulang sekolah. Ada les yang apa sih namanya? Kalau habis maghrib itu biasanya mereka mengaji ya, dan kebetulan ada ustadznya di rumah. Kalau untuk les pelajaran sekolah ada, walaupun seminggu 2 kali, itu kan mereka udah aktivitas lain. Sore hari mereka main dengan teman-temannya, biasa main bola. Kalau yang cewek ya saya ajak jalan-jalan, biasa sama cucu saya juga. Yuk kita jalan-jalan sore-sore yuk gitu. Tetap dalam pengawasan orang tua. Tetap. Walaupun kita sibuk seperti saya, walaupun saya sibuk, tapi saya harus menyempatkan diri bersama anak-anak. Itulah menjadi bonding bersama anak, jadi anak merasa dekat dengan orang tua. Ya, Bapak sangat mendukung digital parenting di rumah. Dukungan dari Bapak berupa meluangkan waktu untuk anak-anak di sela-sela kesibukannya. Kemudian Bapak juga selalu mengajarkan keamanan digital agar anak-anak selalu berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Terus kita juga selalu kayak ada punishment. Seperti misalnya kalau anak ada yang melanggar, misalnya mereka nggak sholat nih, sholat asar nggak sholat. Nah, jadi kita punishment, kamu kok nggak sholat asar gitu. Jadi jam main gadgetnya dikurangi. Nanti ya pas weekend ya, bukan setiap hari. Pas weekend nanti jam main gadgetnya dikurangi. Terus kalau saya juga ada lagi punishment ya. Jadi kalau mereka buat salah misalnya, dia berteriak lah atau enggak marah-marah di rumah atau mengamuk di rumah, mereka nulis satu lembar gitu, satu buku. Jadi aku tidak akan berteriak lagi di rumah, aku tidak akan berteriak lagi di rumah, aku tidak akan berteriak lagi di rumah, kayak gitu. Biar mereka tahu kalau mereka salah berarti ada hukumannya. Jadi mereka tidak akan membuat salah lagi. Ada pengulangan waktu. Ya. Keluarga merupakan pendidik pertama dan utama bagi pembentukan pribadi dan karakter anak. Orang tua berperan penting dalam mengantarkan anak tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan berkualitas. Oleh karena itu, orang tua haruslah mampu memberikan pengasuhan yang tepat di era digital yang semakin berkembang pesat. Anak-anak menggunakan teknologi digital untuk belajar, bermain, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar melalui media sosial. Namun, di balik kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan, perkembangan teknologi tidak selalu berdampak positif. Banyak dampak-dampak negatif seperti kecanduan gadget, lupa waktu, hingga judi online yang dapat membahayakan. Juga banyaknya kasus kekerasan seksual dan perundungan melalui media sosial juga dapat dihindari dengan pengawasan yang memadai dalam penggunaan teknologi digital pada anak. Dengan pola pengasuhan digital parenting yang efektif, orang tua dapat membekali anak agar dapat menjelajahi internet dengan aman, sehingga mereka dapat lebih terlindungi dan bijak dalam berinteraksi secara digital. Anak terlindungi, Indonesia maju. Media sosial kerap disalahgunakan pelaku kejahatan untuk menjaring korbannya dengan modus perkenalan singkat yang berujung pada tindakan kekerasan seksual. 2 warga Kota Serang, Banten menjadi korban dalam kasus terpisah dengan modus serupa. Kedua korban kini tengah mendapatkan pendampingan intensif di Rumah Aman DP3 AKB Kota Serang. Kunjungan Arvina Rustandi kepada korban bertujuan untuk memotivasi dan menyerahkan paket bantuan kepada korban. Terungkap bahwa para pelaku memanfaatkan ruang digital untuk membangun komunikasi awal. Proses pendekatan ini terbilang sangat cepat dan manipulatif.
Hubungan digital yang singkat itu kemudian berlanjut ke dunia nyata. Pelaku membujuk korban untuk bertemu langsung, bahkan sampai menjemput mereka ke lokasi yang telah ditentukan. Dari 2 kasus yang didampingi, tempat kejadian perkara diketahui berada di 2 wilayah berbeda. Korban pertama dijemput dan dibawa ke wilayah DKI Jakarta. Korban kedua mendapat eksploitasi di wilayah Serang. Untuk menjebak korban, pelaku menggunakan trik yang disesuaikan dengan kerentanan atau keinginan korban. Ada 2 modus utama yang berhasil diidentifikasi. Pertama, iming-iming pekerjaan. Pelaku menjanjikan peluang kerja untuk menarik minat korban yang sedang mencari penghasilan. Dan kedua, kedok pertemanan. Pelaku berpura-pura ingin menjalin hubungan pertemanan yang tulus dan suportif. Ironisnya, seluruh proses ini terjadi dalam waktu yang sangat instan. Pelaku tidak membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan korban. Modusnya di awal itu mereka berkenalan melalui media sosial, ada yang dari TikTok, ada yang dari Instagram juga. Nah, ini kemudian mereka janjian ketemu, dijemput. Kalau yang satu itu memang di daerah DKI Jakarta, yang satunya di Serang. Mereka itu awalnya adalah kenalan di media sosial, kemudian dijanjikan salah satunya pekerjaan. Kalau yang satunya itu karena mau berteman seperti itu. Jadi modusnya lain-lain ya. Tetapi memang awalnya berdasarkan dari perkenalan di media sosial yang sangat singkat. Tidak sampai 1 bulan gitu ya. Mereka ada yang kenalan sekali, ngobrol sekali, kemudian dibawa sampai ke tempat kos, kemudian dilakukan persetubuhan seperti itu. Itu 2 korban yang tersebut warga Kota Serang. Warga Kota Serang yang kami dampingi semua adalah warga Kota Serang. Di rumah aman, korban mendapat pemulihan trauma, serta pengawalan proses hukum agar para pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Terkait proses hukum 2 kasus kekerasan di atas, 1 kasus tercatat sudah memasuki tahapan persidangan di pengadilan, sementara 1 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan kepolisian. Kasus ini menjadi alarm keras orang tua untuk lebih melek digital dan waspada terhadap ajakan orang yang baru dikenal sang anak di media sosial. Proses yang pertama adalah kita melakukan pendampingan secara psikologis terutama di situ ya. Jadi kita akan dampingi dulu, kita akan lihat bagaimana keadaan psikologisnya, kemudian kita dampingin secara hukumnya. Jadi kita juga punya advokat di sini, kita konsultasikan secara hukum dan kita juga dampingin di kepolisian. Kemudian ada yang sudah tahap mau ke pengadilan, kita tetap akan mendampingi di tahap pengadilan. Untuk yang 2 korban ini bagaimana? Proses ini sudah dilakukan? Kalau yang satu sudah di tahap pengadilan, kalau yang satu masih ada di tahap kepolisian. Ika berharap para orang tua lebih peka dan meluangkan waktu mendengarkan anak, terutama mereka yang memasuki usia remaja. Kurangnya ruang komunikasi di rumah dikhawatirkan membuat anak mencari kenyamanan di jagat maya. Pada dasarnya kita perlindungan perempuan dan anak ya yang dinaungi di DP3 AKB Kota Serang ini, kita ada 2 fungsi ya, pencegahan dan penanganan. Nah, kalau untuk pencegahannya memang oleh bidang ya. Kalau untuk penanganannya di UPTD, PPA ya, di unit pelaksana teknis daerah. Kalau untuk di pencegahan ditangani di bidang itu kita ada beberapa nih seperti Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Kita ada inovasi namanya Calling Pepa, konsultasi keliling perlindungan perempuan dan anak. Kita juga ada inovasinya Perwacil, yaitu hotline, hotline ya, itu akses pelaporan web base ya, kerjasama kita dengan Kominfo. Jadi kalau kita search nih Nyape Wacil, nanti di situ akan terhubung langsung dengan web Puspaga dan kita bisa melaporkan kalau ada kasus ya. Nah, kalau untuk di bidang pencegahannya kita melalui Puspaga itu ada divisi pencegahan, ada divisi penanganan juga.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kota Serang melalui bidang perlindungan perempuan dan anak terus memperkuat strategi perlindungan anak di tengah meningkatnya tantangan era digital. Melalui pendekatan pencegahan dan penanganan, sejumlah inovasi dihadirkan untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan di Kota Serang. Ketua Tim Perlindungan Khusus Anak Bidang PPA DP3AKB Kota Serang, Dr. Hena Arlini, menjelaskan bahwa pihaknya membagi fokus kerja menjadi dua fungsi utama, pencegahan melalui bidang PPA dan penanganan melalui UPTD PPA. Untuk mempermudah akses masyarakat, DP3AKB telah meluncurkan berbagai layanan inovatif. Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga, layanan konseling bagi kasus non-kekerasan seperti masalah komunikasi keluarga, hak asuh, hingga perilaku sosial menyimpang pada anak. Kemudian Calling Pepa, konsultasi keliling perlindungan perempuan dan anak atau konsultasi keliling perlindungan perempuan dan anak. Layanan konsultasi keliling ini untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Nyapu Wacil, akses pelaporan berbasis website yang bekerja sama dengan Diskominfo. Masyarakat cukup mencari kata kunci Nyapu Wacil di internet untuk terhubung langsung dengan sistem pelaporan. Hena mengungkapkan adanya peningkatan kesadaran melapor. Pada tahun 2025 tercatat 65 kasus yang ditangani. Sementara hingga Mei 2026 sudah terdapat 22 pelaporan. Kasus kecanduan gadget menjadi tren laporan yang mendominasi. Sebanyak 8 kasus di tahun 2026 berkaitan dengan anak yang mengalami tantrum jika dipisahkan dari gadget. Modus kekerasan seksual kini banyak masuk melalui media sosial. Hena menyoroti fenomena grooming di mana korban diikat secara psikis oleh pelaku dengan perbedaan usia jauh, serta ancaman penyebaran konten pribadi eksploitasi seksual berbasis online. Kalau untuk gadget, kita di angka 8. Ya, yang untuk gadget. Tapi itu berbeda-beda ya, ada yang tentang penyebaran konten. Ada yang dia masuk tergabung dalam grup LGBT di gadgetnya ya, sehingga yang tadinya dirasa normal menjadi ada perubahan perilaku pada adiknya gitu. Meski angka pelaporan meningkat, Hena menegaskan hal tersebut bukan berarti program pencegahan gagal. Sebaliknya, peningkatan angka menunjukkan bahwa akses layanan semakin mudah dijangkau dan masyarakat mulai berani bicara. Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga DP3AKB Kota Serang terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan isu perempuan dan anak. Melalui wadah partisipasi publik bernama Puspa Kolaborasi ini, melibatkan lintas sektor. Dengan Dinas Pendidikan dalam hal penanganan anak tidak sekolah dan anak rentan putus sekolah, terutama bagi anak korban kekerasan, pelaksanaan program edukasi parenting di sekolah-sekolah. Dengan Dinas Sosial melakukan proses reintegrasi sosial bagi anak yang menjadi korban kekerasan, pencegahan pernikahan dini melalui layanan konseling dispensasi kawin dengan pengadilan agama, kampanye anti perundungan atau anti-bullying, serta sosialisasi pencegahan perkawinan anak melalui program rumah ibadah ramah anak agama dengan Kemenak dan pondok pesantren. Kolaborasi terbaru yang difokuskan pada pencegahan dan penanganan terkait isu radikalisme atau IRED. DP3AKB juga melibatkan Bapas untuk memberikan edukasi kepada anak dengan menghadirkan narasumber mantan warga binaan sebagai pembelajaran mengenai konsekuensi hukum. Hena menekankan pentingnya digital parenting. Menurutnya, banyak orang tua yang masih menerapkan komunikasi satu arah atau perintah tanpa mendengar harapan anak. Dalam program ini, orang tua dan anak diajak melakukan rekonsiliasi dan membuat aturan keluarga yang konsisten. Nah, itu kita tekankan pada pola asuh keluarga, namanya pola asuh positif. Kalau di era digital, pola asuh positif itu juga kita kenal dengan namanya digital
parenting. Jadi bagaimana kehadiran orang tua mengenalkan internet yang aman, yang bijak pada anak, ya, internet yang resiko bahaya, ya, kadang anak-anak itu oversharing, informasi publik, informasi pribadi dibuka ke publik. Nah, itu yang biasanya rentan menjadi korban gitu. Tidak hanya anak yang bermasalah yang kita bina, tapi juga bagaimana komunikasi keluarga. Karena terkadang anak itu hanya butuh didengar, ya, sehingga dia tidak mencari tempat curhat lain, sehingga dia tidak oversharing di media sosial, gitu ya. Anak itu butuh diajak bicara, anak itu butuh dijelaskan secara baik-baik, bukan hanya diberi perintah tanpa penjelasan, gitu ya. Anak itu tidak langsung dihukum gitu, tanpa dia tahu salah dia apa, misalnya, ya, seperti itu. Digital parenting yang kita laksanakan dalam pekerjaan kami sehari-hari itu secara sederhana bisa disebut sebagai pola asuh anak di era serba online. Jadi pendekatan orang tua siswa, anak, bagaimana dalam mendidik, membimbing sekaligus melindungi anak-anak dalam penggunaan teknologi digital atau di era yang serba online. Nah, tentu saja pola pengasuhan ini pada digital parenting tujuannya untuk melindungi anak dari bahaya internet atau sisi negatif. Sebetulnya internet itu punya, atau era digital punya dua sisi positif, sisi negatif. Yang kita ingin lindungi adalah bahaya internet dari sisi negatif, tentu saja tanpa harus menghambat keterampilan anak-anak dalam berteknologi. Kemudian pendekatan yang dilaksanakan oleh DP3AKB, kita menggunakan pendekatan sederhana, yaitu ABCD. Jadi kami mengedukasi, mensosialisasi, bahkan membuka layanan konsultasi untuk melakukan digital parenting kepada para orang tua. Pendekatan ABCD yang pertama adalah ajarkan. Nah, tentu saja anak-anak tetap harus diajarkan oleh orang tuanya. Jadi pola asuh yang betul-betul diajarkan orang tua. Nah, sebelum orang tua mampu mengajarkan anaknya, ya kita edukasi. Bagi orang tua yang memang sudah berpendidikan, saya kira cukup memiliki kemampuan. Dan bagi yang belum, tentu saja kami melaksanakan sosialisasi. Jadi ajarkan itu bagaimana cara menggunakan internet yang aman, dengan manfaat dan tentu saja bahayanya yang dapat ditimbulkan kalau salah mengakses. Kemudian batasi waktu penggunaan pada saat belajar, batasi untuk konten-konten yang positif, batasi untuk tidak nonton konten-konten kekerasan atau konten-konten yang memang belum layak ditonton oleh anak-anak yang bisa berbahaya. Misalkan praktek-praktek bullying, praktek-praktek kekerasan yang saya kira cukup banyak ditayangkan di berbagai platform media sosial. Kemudian yang C, nah C itu orang tua harus mampu mencari alternatif. Jadi anak-anak itu tidak fokus pemanfaatan gadget atau dawai atau pemanfaatan internet secara keliru. Energi mereka harus coba dialihkan lewat kegiatan-kegiatan yang juga bisa dilaksanakan, misalkan tidak terlalu fokus ke pemanfaatan gadget atau HP, tetapi bisa dipindahkan lewat kegiatan yang bermanfaat, olahraga atau kegiatan bersih-bersih rumah atau kegiatan lain yang saya kira lebih banyak manfaatnya sebagai pengalih. Jangan sampai ada siswa yang bisa disebut dalam tanda kutip gila karena pemanfaatan HP. Sudah banyak itu diinformasikan demikian. Kemudian yang D, dampingi, ini yang paling penting. Karena memang digital parenting itu adalah pola asuh anak di era digital atau di era serba online. Dampingi orang tua
pada saat anak-anak apalagi masih kecil 0 sampai 2 tahun ya tidak usah menggunakan HP, tapi ketika usia-usia mulai menggunakan HP ya bisa dampingi, lihat konten-konten, batasi misalkan nonton YouTube ya acara yang bersifat kanak-kanak, atau di setel bahwa punya filter-filter informasi yang sifatnya untuk anak-anak. Nah, komitmen kami tentu saja pada penerapan digital parenting bisa dilaksanakan oleh semua ibu di Kota Serang, tapi karena kami juga menerapkan pengaruh utama gender, tidak membedakan perempuan dan laki-laki, peran Bapak juga saya kira sangat penting juga. Bagaimana komitmen keluarga secara konsisten memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan memanfaatkan secara positif fungsi HP atau media sosial. Terakhir saya kira komitmen ini harus kita terapkan di semua keluarga di Kota Serang agar mampu menerapkan digital parenting di kehidupannya, tentu saja dengan tujuan anak terlindungi, Kota Serang hebat, Indonesia maju. Melalui digital parenting, diharapkan orang tua tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga menjadi tempat aman pertama bagi anak untuk bercerita.